Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahman Shah dari kelas Perbankan Syariah 5H. Pada video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah. Di sini saya mencoba untuk merangkum materi dari mata kuliah Manajemen Pembiayaan Bank Syariah dari pertemuan pertama hingga terakhir, yaitu pertemuan yang ke-9. Baiklah, langsung saja. Yang pertama, pada pertemuan pertama yaitu membahas tentang konsep dasar pembiayaan. Jadi yang pertama itu yaitu kegiatan utama bank. Jadi ada 3 kegiatan utama bank, yaitu yang pertama menghimpun dana berupa deposito atau giro. Kemudian yang kedua menyalurkan dana berupa kredit, dan kemudian yang ketiga melakukan jasa-jasa keuangan berupa transfer, pembayaran, dan sebagainya. Selain itu ditambah lagi fungsi utama bank syariah, yaitu berupa fungsi sosial atau CSR. Nah, jadi sebanyak 2,5% penghasilan dari bank syariah itu disalurkan melalui zakat, infak, sedekah, pembangunan masjid, beasiswa, dan lain sebagainya. Kemudian sumber dana bank itu juga ada 3. Yang pertama dari pihak pertama, yaitu dari pihak perusahaan itu sendiri. Kemudian dari pihak kedua, yaitu dari para investor atau penanam modal. Dan terakhir yang ketiga, yaitu dari pihak ketiga, dari masyarakat. Selanjutnya perbedaan bank syariah dan konvensional, yaitu jadi pada bank syariah, dana yang diperoleh dari penabung atau nasabah maka akan didapatkan hasil oleh penabung atau nasabah itu dalam bentuk sistem bagi hasil berdasarkan keuntungan yang diperoleh. Sedangkan pada bank konvensional, pada nasabah atau penabung memperoleh hasil dari bunga. Baiklah, selanjutnya itu materi dari pertemuan kedua, yaitu membahas tentang jenis-jenis pembiayaan. Nah, jadi jenis pembiayaan ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama pembiayaan produktif dan yang kedua pembiayaan konsumer. Pada pembiayaan produktif ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu pembiayaan investasi dan pembiayaan modal kerja. Terus konsumer dia digolongkan atau ditujukan untuk orang yang berpendapatan tetap atau golongan pegawai. Selanjutnya pembiayaan menurut bentuk, yaitu dibagi menjadi 2, yaitu dalam bentuk tunai dan dalam bentuk non tunai. Selanjutnya pembiayaan menurut jangka waktu, yaitu terbagi menjadi 3, yaitu pembiayaan dalam jangka pendek, kemudian pembiayaan dalam jangka menengah, dan kemudian pembiayaan dalam jangka panjang. Kemudian pembiayaan menurut segmentasinya ini terbagi lagi menjadi 4, yaitu mikro, kecil, menengah, dan korporasi.
Selanjutnya pada pertemuan ketiga yaitu membahas tentang prinsip pembelian pembiayaan. Ini ada 5 unsur, yaitu dengan prinsip 5C. C yang pertama yaitu karakter atau kepribadian. Yang kemudian C yang kedua yaitu kapiti atau kemampuan, dan yang ketiga kapital atau kondisi kesanggupan, dan C yang keempat yaitu kolateral atau jaminan, dan yang kelima C yang kelima yaitu condition atau kondisi ekonomi. Selanjutnya pada pertemuan keempat yaitu membahas tentang proses pembiayaan. Nah, jadi proses pembiayaan ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama front end, yaitu tugasnya itu mencari nasabah, kemudian melakukan analisis pembiayaan kepada nasabah, terakhir menentukan permohonan debitur diterima atau tidaknya untuk melakukan kredit. Yang kedua middle end, mereka ini menyediakan infrastruktur pembiayaan dan kemudian tugasnya melakukan administrasi pembiayaan. Terakhir tugasnya adalah memelihara portofolio. Dan yang ketiga yaitu back end. Di sini tugas mereka adalah menentukan langkah penyelamatan. Kemudian di sini ada langkah pembiayaan, yaitu pengumpulan informasi, persetujuan pembiayaan, kemudian administrasi dan pembukuan, dan terakhir pemantauan pembiayaan. Selanjutnya pada pertemuan kelima yaitu membahas tentang tahapan pembiayaan. Jadi di sini kita membahas seperti yang kita bahas pada pertemuan keempat, yaitu seperti pengumpulan dokumen atau informasi untuk verifikasi dan melakukan analisis pembiayaan dan persetujuan pembiayaan, administrasi dan pembukuan, pemantauan pembiayaan, dan yang terakhir pelunasan dan menyelamatkan pembiayaan dan sebagainya. Kemudian di sini ada namanya bank checking. Di sini ada 2 item, platform dan outstanding pembiayaan, dan yang kedua kolektabilitas nasabah. Selanjutnya pertemuan ke-6 yaitu membahas tentang beauty of syariah banking. Jadi di sini kita membahas unsur-unsur bank, yaitu seperti ada namanya deposan, di mana mereka harus bersikap adil. Kalau bank syariah harus seimbang. Lalu yang ketiga itu yaitu debitur atau maslahat. Yang keempat, pendapatan harus bersifat bersih, halal, dan maslahat. Selanjutnya pada pertemuan yang ke-7 di sini kita membahas analisa pembiayaan produktif. Nah, jadi di sini kita membahas tentang aspek-aspek penting, yaitu aspek yuridis. Di sini kita merangkum tentang legalitas usaha, legalitas permohonan, kajian syariah, dan sebagainya. Selanjutnya pertemuan ke-8 dan ke-9. Pada pertemuan ini dirangkap menjadi 2, yaitu analisis kualitatif dan analisa kuantitatif. Jadi di sini bahas lagi tentang pembahasan pertemuan yang lalu sebelumnya, yaitu tentang aspek yuridis. Di sini dijabarkan lagi tentang bagaimana legalitas permohonan, legalitas usaha itu gimana, kajian syariah itu gimana. Kemudian ada aspek-aspek lain lagi, yaitu seperti aspek manajemen. Pada aspek ini kita dapat melihat susunan pengurus, riwayat perusahaan, manajemen perusahaan, dan grup perusahaan. Kemudian ada aspek produksi, yaitu kita dapat melihat faktor-faktor atau proses produksi, realisasi produksi, AMDAL, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu aspek
sosial ekonomi. Di sini mereka meningkatkan ekonomi umat. Mereka manfaatnya untuk kemaslahatan umat dan sebagainya. Jadi cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.